Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah, SAG MPD. Saya merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya, baik itu nikmat kesehatan jiwa, batin, serta kelancaran dalam proses pembuatan video saya kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi saya selama ini dan tentunya akan menjadi bekal di hari yang akan datang. Pada video ini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya uraikan dengan semaksimal mungkin. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan sangat penting karena membantu lembaga pendidikan lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, di zaman sekarang ini, banyak sekolah, kursus, bahkan bimbingan belajar yang saling bersaing, sehingga lembaga pendidikan perlu menunjukkan keunggulan yang dimiliki agar dapat menarik perhatian peserta didik. Nah, adapun urgensi pemasaran dalam bisnis pendidikan yaitu seperti mengenalkan lembaga pendidikan kepada masyarakat, membangun kepercayaan orang tua dan peserta didik terhadap kualitas pendidikan. Adapun contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pendidikan yaitu dengan menggunakan website atau media sosial seperti Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Misalnya, sebuah sekolah menggunakan video kegiatan belajar prestasi peserta didik dan fasilitas sekolah di media sosial. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan pendaftaran online melalui website atau Google Form, sehingga calon peserta didik akan lebih mudah mendapatkan informasi dan mendaftar. Dengan adanya teknologi informasi, pemasaran menjadi lebih cepat, luas, dan efisien. Nah, di samping itu juga, kualitas sekolah juga menjadi bahan utama dalam menarik perhatian peserta didik dan orang tua. Dikarenakan pemasaran atau promosi yang baik harus didukung oleh mutu yang nyata. Nah, dengan kata lain, semakin baik kualitas sekolah, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tersebut. Kemudian, pertanyaan yang kedua terkait dengan di sini saya memilih peluang bisnis pendidikan berupa kursus desain grafis Canva. Nah, alasan saya memilih bisnis ini karena banyak orang yang membutuhkan kemampuan membuat desain, misalnya untuk tugas sekolah, presentasi, poster, promosi usaha, bahkan konten media sosial yang bersifat pendidikan. Nah, Canva juga cukup mudah untuk dipelajari, sehingga orang yang belum pernah belajar desain pun bisa mengikutinya dengan cepat. Nah, hal ini membuat kursus Canva memiliki peluang yang baik karena dibutuhkan oleh banyak orang dan tidak sulit untuk diajarkan. Nah, selain itu, kursus ini juga bisa dilakukan secara online, sehingga lebih praktis dan bisa diikuti oleh peserta dari berbagai tempat. Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga, yaitu terkait dengan adapun tantangan bisnis pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan SDM atau sumber daya manusia dan SDA atau sumber daya alam adalah minimnya tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, kurangnya fasilitas belajar, serta terbatasnya sarana pendukung seperti internet, listrik, dan alat pembelajaran. Secara keseluruhan, kondisi ini membuat proses belajar tidak berjalan maksimal,
sehingga masyarakat juga kurang tertarik untuk mengikuti layanan pendidikan yang telah ditawarkan. Strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut adalah menyesuaikan bisnis pendidikan dengan kondisi daerah. Misalnya, jika akses internet masih sulit, maka pembelajaran tidak perlu sepenuhnya menggunakan sistem daring, tapi dapat dilakukan melalui kelas tatap muka yang sederhana atau menggunakan modul cetak. Nah, selain dari itu, jika jumlah guru terbatas, lembaga pendidikan dapat melatih pemuda atau masyarakat setempat untuk membantu proses pembelajaran dasar. Nah, selain itu juga, fasilitas belajar tidak harus langsung lengkap dan modern, tapi dapat dimulai dari pemanfaatan balai desa, rumah warga, atau tempat ibadah sebagai ruang belajar sementara. Jadi, kesimpulannya, pemasaran dalam bisnis pendidikan sangat penting untuk mengenalkan lembaga pendidikan kepada masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website dan media sosial membuat proses pemasaran menjadi lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak orang. Namun, promosi yang baik juga harus didukung oleh mutu pendidikan yang nyata, seperti kualitas guru, fasilitas belajar, dan prestasi sekolah. Selain itu, peluang bisnis pendidikan seperti kursus desain grafis Canva memiliki prospek yang baik, karena kemampuan desain saat ini banyak dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun media sosial. Canva juga mudah dipelajari sehingga cocok untuk berbagai kalangan dan dapat dilakukan secara online. Di sisi lain, tantangan pendidikan di daerah dengan keterbatasan SDM dan SDA dapat diatasi dengan strategi yang menyesuaikan kondisi masyarakat, seperti menggunakan pembelajaran sederhana, memanfaatkan fasilitas yang ada, dan mengaitkan materi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Saya kira mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan yang baru kepada kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.